Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani, NIM 210304015, kelas 2 MGT1 Rek B. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar manajemen dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 untuk memenuhi UAS pengantar manajemen. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu kebudayaan dan gaya manajemen. Yang kedua, delegasi, tanggung jawab dan kewenangan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Yang keempat, manajemen pemasaran. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, problem solving dan decision making. Yang ketujuh, kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Yang kedelapan, konflik. Yang pertama yaitu kebudayaan dan gaya hidup manajemen. Pengertiannya, budaya organisasi sebagai suatu sistem bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi-organisasi yang lain, dan merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu. Menurut Robbins tahun 2003 halaman 721, gaya hidup manajemen adalah prinsip-prinsip yang terdiri dari metode, kemampuan, dan teknik yang digunakan manajer saat menangani situasi. Menurut Herzog, hal yang satu ini mencakup bagaimana seorang manajer saat merencanakan, mengatur, membuat keputusan, mendelegasikan, hingga mengatur bawahan. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Sejauh mana organisasi mendorong para karyawan untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Selanjutnya, perhatian yang rinci. Sejauh mana organisasi mengharapkan karyawan memperhatikan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian. Selanjutnya, berorientasi kepada hasil. Sejauh mana manajemen memutuskan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. Selanjutnya, berorientasi kepada manusia. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu. Selanjutnya, berorientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja organisasi sekitar tim-tim tidak hanya pada individu-individu untuk mendukung kerjasama. Selanjutnya, agresivitas. Sejauh mana orang-orang dalam organisasi itu memiliki sifat agresif dan kompetitif untuk menjalankan budaya organisasi sebaiknya. Selanjutnya, stabilitas. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo daripada pertumbuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, karakteristik organisasi. Yang keempat, proses-proses administrasi. Yang kelima, struktur organisasi. Yang keenam, gaya manajemen. Jenis gaya manajemen. Yang pertama, coaching manager. Coaching managers atau manajer pembina senang mengambil peran seperti guru dan biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai tahapan pengembangan profesional. Mereka mendorong karyawan mereka untuk mengingatkan dengan membangun hubungan pribadi yang kuat. Yang kedua, manajer otoritatif. Manajer otoritatif mengambil sebagian besar pengambilan keputusan dan pendelegasian tugas ke tangan mereka sendiri sambil mempertahankan protokol ketat di sekitar kantor mereka. Mereka sering berfokus untuk mematuhi aturan dan memastikan bahwa karyawan menyelesaikan tugas sesuai standar kualitas perusahaan. Yang ketiga, manajer berbasis hasil. Manajer berbasis hasil terutama berkonsentrasi pada apakah karyawan memenuhi tujuan mereka. Mereka lebih peduli bahwa karyawan melakukan pekerjaan mereka daripada bagaimana mereka melakukannya. Ini memberikan karyawan beberapa kekuatan untuk membuat keputusan dan menentukan metode mereka sendiri untuk sukses. Kesimpulannya, budaya organisasi sebagai suatu sistem bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan
organisasi itu dengan organisasi-organisasi yang lain dan merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu. Menurut Robbins tahun 2003 halaman 721, gaya hidup manajemen adalah prinsip-prinsip yang terdiri dari metode, kemampuan, dan teknik yang digunakan manajer saat menangani situasi menurut Harzon. Kedua, delegasi tanggung jawab dan kewenangan. Pengertian delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk mempercepat suatu pekerjaan serta agar kegiatan operasional perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Unsur-unsur delegasi: yang pertama, adanya wewenang. Yang kedua, unsur terpenting agar seorang dapat melakukan delegasi adalah adanya wewenang yang mereka miliki. Dengan demikian, mereka memiliki hak untuk mengelola sumber daya manusia di sekelilingnya untuk bekerja sesuai arahannya demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, alokasi tugas. Pengalokasian tugas oleh atasan sebelum ia melimpahkannya kepada anggota tim. Ia harus memastikan bahwa pembagian tersebut sudah adil dan seimbang sesuai dengan posisi, kemampuan, dan job desk masing-masing. Yang ketiga, pelimpahan wewenang. Setelah melakukan alokasi tugas, kewenangan si pemberi delegasi adalah melimpahkan kepada calon pengembangan tugas. Dengan demikian, kedua pihak mengetahui hubungan dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, tanggung jawab. Kewajiban dari seorang delegasi adalah ia harus bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Apabila terdapat kendala tertentu, mereka juga harus dapat menjelaskan penyebabnya kepada si pemberi wewenang. Yang kelima, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah wujud pertanggungjawaban seorang delegasi kepada pemberi perintah. Selain itu, mereka wajib menjabarkan hasil kinerja beserta halangan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi mendatang. Jenis-jenis kewenangan. Yang pertama, kewenangan lini. Wewenang lini adalah kekuasaan, hak, dan tanggung jawab langsung berada pada seseorang atas tercapainya tujuan. Ia berwenang mengambil keputusan dan berkuasa, berhak, serta bertanggung jawab langsung untuk merealisasikan keputusan tersebut. Yang kedua, kewenangan staf. Wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satu satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia ini. Yang ketiga, kewenangan fungsional. Wewenang fungsional merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi baik secara temporer atau permanen. Perbedaan antara struktur land dan staf dan fungsional adalah pada fungsional, staf ahli melaksanakan wewenang langsung atas beberapa jalur aktivitas departemen. Kesimpulannya, delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang. Unsur-unsur delegasi: adanya wewenang, alokasi tugas, pelimpahan wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Jenis-jenis wewenang: yang pertama, wewenang lini. Yang kedua, wewenang staf. Yang ketiga, wewenang fungsional. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Pengertian tanggung jawab sosial: tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembang ekonomi dari komunitas serta ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Selain itu, CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi. Pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989, yang dimaksud dengan etika adalah: pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang kewajiban moral. Kedua, kumpulan azas atau nilai yang berkenangan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salahnya yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika merupakan suatu konsepsi mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika sendiri
moralitas bersumber merupakan nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagaimana manusia. Fungsi etika manajemen menurut Post, Lawrence, and Weber, alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnis secara beretika yakni: pertama, peningkatan yang harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Perusahaan yang tidak berhasil menjalankan bisnis secara etis akan mengalami sorotan, kritik, bahkan hukuman. Kesimpulan, tanggung jawab sosial merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi. Etika manajemen sangat penting karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai. Harus diakui bahwa pada dasarnya praktek etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Yang keempat, manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis, perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran: yang pertama, analisis pasar, yang kedua, segmentasi pasar, yang ketiga, menetapkan pasar sasaran, yang keempat, penetapan pasar, yang kelima, perencanaan dan pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran: yang pertama, menciptakan demand atau permintaan, yang kedua, meningkatkan keuntungan, yang ketiga, menciptakan pelanggan baru, yang keempat, memuaskan pelanggan, yang kelima, mencitrakan produk yang baik di mata publik. Kesimpulan, manajemen pemasaran atau marketing management merupakan analisis, perencanaan, implementasian, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan perusahaan. Yang kelima, motivasi. Pengertian motivasi adalah suatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Faktor penentu kinerja. Yang pertama, motivasi terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan, kapabilitas dari tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, lingkungan kerja, sumber daya dan situasi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. A. Teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow mengembangkan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkat yang berbentuk piramida. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkatan kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Yang kedua, teori motivasi Harbin. Ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebut faktor histerik dan faktor motivator. Faktor motivasi seorang untuk keluar dari ketidakpuasan termasuk di dalamnya adalah hubungan antara manusia, imbalan kondisi lingkungan, dan sebagaimana faktor ekstrinsik. Sedangkan faktor motivasi memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk dalam adalah ekstrinsic, pengakuan kemampuan, tingkat kehidupan, dan seterusnya. Kesimpulan, teori motivasi Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkatan kebutuhan yang dikenal dengan sebuah sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Yang kedua, teori motivasi Harbin. Ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebut faktor higien
faktor eksterin, dan faktor motivator. Faktor higien motivator seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antara manusia, imbalan kondisi lingkungan, dan sebagai faktor ekstrinsik. Sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah ekstremen pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya. Yang keenam, problem solving dan decision making. Pengertian keputusan adalah membuat pilihan di antara dua alternatif atau lebih. Pada dasarnya orang-orang pada semua tingkatan dan di semua organisasi keputusan dengan porsi dan kapabilitasnya masing-masing. Faktor penghambat dari perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, masalah. Yang kedua, situasi dan kondisi. Yang ketiga, keraguan. Yang keempat, kekeliruan memahami informasi. Yang kelima, informasi yang berlebihan atau terlalu sedikit. Pengertian pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk memecahkan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan. Langkah-langkah dasar yang diperlukan dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama, definisikan masalah yang ada. Yang kedua, mencari solusi alternatif. Yang ketiga, evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. Yang keempat, coba untuk terapkan dan tindak lanjuti solusinya. Kesimpulan keputusan adalah membuat pilihan di antara dua alternatif atau lebih. Pada dasarnya, orang yang pada semua tingkatan dan di semua organisasi keputusan dengan porsi dan kapabilitas masing-masing. Pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan. Yang kedelapan yaitu kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pengertian kelompok kerja adalah suatu kelompok yang berinteraksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota dalam bidang tanggung jawabnya. Pembagian kelompok kerja. Yang pertama, kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Yang kedua, kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi. Namun, secara tidak langsung mereka akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan pengiriman serta penerimaan berbagai pesan organisasi, baik di kelompok organisasi formal maupun informal. Komunikasi memiliki beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, komunikasi melibatkan orang-orang. Komunikasi berarti adanya proses berbagai informasi atau pemberian informasi maupun pengertian. Komunikasi melibatkan simbol-simbol. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi atas ke bawah. Yang kedua, komunikasi bawah ke atas. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Yang keempat, komunikasi lintas saluran. Kesimpulan, kelompok kerja dan komunikasi sebagai salah satu kunci agar fungsi implementasi dan pengarahan dapat berjalan secara efektif. Kelompok kerja dibagi menjadi dua, kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal, dengan cakupan yang berbeda. Komunikasi dalam organisasi merupakan pengiriman serta penerimaan berbagai pesan organisasi, baik di kelompok organisasi formal ataupun informal. Komunikasi formal merupakan jalur komunikasi resmi dengan rantai komando atau hubungan tugas dan tanggung jawab yang jabatannya dalam organisasi. Komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu komunikasi atas ke bawah, komunikasi bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi lintas saluran. Yang kedelapan, konflik. Pengertian konflik. Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu atau dua
belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan atau sasaran. Penyebab konflik yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor organisasi. Mengatasi konflik yang pertama rujuk merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerjasama dan menjalani hubungan yang lebih baik demi kepentingan bersama. Yang kedua persuasi, usaha mengusahakan posisi pilihan lain dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usulan kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku. Yang ketiga tawar-menawar, suatu penyelesaian dapat diterima kedua pihak dengan saling bertukarkan konsesi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung tanpa mengemukakan janji secara eksplisit. Kesimpulan, konflik adalah suatu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan sasaran. Mengatasi konflik yang pertama rujuk, yang kedua persuasi, yang ketiga tawar-menawar. Sekian materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.